Pria gendut ini berpura-pura menjadi hantu yang menakutkan. Itu adalah trik si pria agar bisa naik mobil taksi gratis. Setelah di dalam mobil, dia sengaja membuat-buat suara agar nampak menakutkan. Mau kemana kita, bos? Antarkan aku ke kuburan Cina. Kemudian si pria buru-buru menunduk dan melumuri tepung pada wajahnya. Tak lupa dia menempelkan sosis sebagai lidah palsu. Lalu si sopir saat itu ketakutan hingga mobilnya hampir hilang kendali. Dan ini kesempatan pria menggunakan aktingnya dengan badannya terombang-ambing di jok mobil. Hal ini menakuti si sopir. Seluruh tubuhnya langsung keringat dingin. Padahal si pria gendut hanya goyang-goyang saja menggunakan skateboard. Namun tapi kebetulan di depan ada polisi sedang razia. Melihat hal tersebut, si pria yang bernama Ujang ini terkejut. Lalu ia buru-buru meminta sopir untuk berhenti. Berhenti Pak Sopir, saya mau turun di sini. Seketika stoplah mobil taksi tersebut. Kemudian Ujang membayar taksinya. Pak sopir ketakutan dan buru-buru mencari uang kembalian. Ujang masih merasa uang kembaliannya tidak cukup. Sini ke 200.000 kamu itu Pak Sopir. Nah, di sini polisi lalu lintas melihat ada yang tidak beres. Polisi pun bergegas untuk memeriksanya. Hei, ada apa? Ada hantu, Pak. Saat polisi membelori, ternyata dia melihat Ujang sudah kabur melarikan diri. Nah, sudah kacau. Ada maling. Lantas dua polisi bergegas mengejar si Ujang. Ujang berlarian panik sepanjang jalan. Seketika karena dia sudah panik, tiba-tiba dia tersandung batang kayu dan jatuh ke lumpur. Lalu Ujang memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar menjadi manusia lumpur. Seketika dia berhasil menipu dua polisi tersebut. Namun tetapi saat dia bangun, polisi menangkap basah dirinya. Kemudian Ujang di sini mencoba menakut-nakuti dua polisi itu. Tidak, hantu. Aku sangat takut dengan hantu. Polisi mengejek si Ujang karena berpura-pura. Lalu satu polisi berkata, menurutku kita tembak saja orang ini. Seketika tiba-tiba muncullah arwah hantu beneran yang menyerupai si Ujang. Lantas kedua polisi itu pun baru sangat ketakutan dan keduanya langsung melarikan diri dari hutan itu. Lalu Ujang berbalik badan dan melihat ke belakang. Ujang melihat ada nisan kakeknya. Ternyata kakeknya Ujang dikubur di sini. Kakek Ujang adalah mantan seorang raja judi sebelum kematiannya, tapi dia malah tidak meninggalkan harta apa-apa setelah mati. Lalu di sini Ujang berteriak pada batu nisan kakeknya itu. Dia berkata bahwa kakeknya seorang bajingan yang membuat dirinya miskin. Dirasa Ujang sudah emosi, tiba-tiba kilatan petir hampir menyambar si Ujang. Singkat kisah, setelah Ujang yang putus asa kembali ke rumah, dia marah kepada ayahnya yang bernama Mang Iwan. Lalu terlemparlah mangkok sup mengenai foto kakek si Ujang dan si kakek muncul tiba-tiba. Mang Iwan kesal dan menampar si Ujang karena sikap anaknya yang kurang ajar. Lalu si Mamang mengambil tongkat dan akan memukul si Ujang. Lantas saat ini si kakek muncul dan sontak memukul Mang Iwan hingga terpental. Ujang pun terkejut. Seketika bertengkarlah ayah dan anak itu. Untuk melindungi keluarganya, kakek pun muncul. Ternyata kakek itu adalah seorang dewa judi. Dia melakukan bisnis merampok orang kaya dan memberinya kepada orang miskin. Dia tidak pernah menyangka dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya. Mendengar cerita si kakek, si Ujang memiliki niat yang tidak lurus dalam pikirannya, yaitu mengajak arwah kakeknya itu membantu si Ujang untuk menang berjudi. Jadi tujuan Ujang adalah menggunakan kekuatan super kakeknya untuk berjudi dan mendapatkan uang banyak. Kemudian si kakek berkata, bersihkan dulu makamku dan berikan sesajen. Seketika arwah kakek pun langsung pergi. Lalu keesokan paginya, lantas si Ujang sendirian membersihkan batu nisan kakeknya, serta dia memberikan sesajen yang banyak agar kakeknya dapat membantunya menang berjudi. Setelah itu, singkat kisah, tibalah Ujang di sebuah perjudian dan si kakek mengawasi Ujang dari bawah meja judi. Mereka membahas cara berkomunikasi dengan nanti jika si kakek menyentuh kaki kiri, Ujang bertaruhlah di angka besar, dan jika kaki kanan artinya bertaruhlah angka kecil. Lantas permainan judi dadu telah dimulai. Dia menekan tombol celeng dadunya. Nah, sontak si kakek memegang kaki kiri si Ujang. Hal itu menandakan Ujang harus bertaruh di angka besar. Saat celeng dibuka, ternyata itu adalah angka besar. Walhasil si Ujang kesenangan karena dia berhasil menang double chip. Lantas permainan dilanjutkan. Nah, si kakek kali ini memegang kaki kanan Ujang. Berarti si Ujang harus memilih angka kecil. Dipertaruhkanlah double bet di angka kecil oleh si Ujang. Semua orang tak menyadari hal itu. Kemudian saat celeng dibuka, ternyata tebakan si Ujang benar, yaitu keluar angka kecil. Si Ujang pun kesenangan bukan main akan hal tersebut. Semua orang juga kagum dengan si Ujang. Lantas setelah chip Ujang sudah banyak, dealer bandar sudah mulai tak setuju dengan Ujang dan akan melakukan aksi kecurangan. Nah, di sini si kakek menyadari hal itu dan ingin memberitahu kepada Ujang bahwa itu angka sedang. Berarti si kakek harus menyentuh bagian tengah si Ujang. Si kakek agak sedikit ragu, namun Ujang di sini masih menunggu kode yang diberikan kakek. Terlihat semua orang ingin ikut bertaruh ke nomor yang Ujang akan pilih. Seketika tanpa ragu, si kakek langsung memberikan kode kepada Ujang bahwa bertaruhlah di angka tengah sedang. Pada saat itu semua orang ragu dengan pasangan si Ujang dan mereka tak ikut memilih. Saat celeng dadu dibuka, ternyata tebakan si Ujang benar, yaitu angka sedang. Jackpotlah dirinya sendirian. Semua orang menyesal tak mengikutinya. Setelah itu, kemudian si kakek berkata kepada si Ujang, aku dapat membantumu menang terus berjudi, asal kamu harus membantu kakek untuk balas dendam. Lalu Ujang menjawab, jika menang seperti ini terus, aku akan membalaskan dendam apapun itu. Lantas si kakek membawa si Ujang bermain permainan toget. Terlihat banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu nomor keluar. Malahan ada satu orang dukun di situ sedang menunggu nomornya keluar. Lantas menggoncangkan nomor sudah dimulai. Nah, di sini si kakek langsung menggunakan
menggunakan ilmu sihirnya untuk membantu si Ujang menang. Nomor pun berputar-putar sangat deras saat ini. Seketika di detik-detik terakhir inilah si dukun di samping Ujang mengeluarkan jurus agar dapat menang. Ada kala nomor togel jitu Ujang adalah 2, 3, 1, 4. Lalu dengan pengaruh sihir si kakek, nomor 2 pun keluar, disusul dengan nomor 3, lalu disusul lagi dengan nomor 1, terus disusul lagi dengan nomor 4 terakhir. Semua orang kebingungan kok nomor itu mudah banget keluarnya. Nomornya si dukun dikit lagi kena. Ia pun kehabisan uang dan marah-marah gak jelas kepada tim perusahaan togel Hongkong tersebut. Oleh karena semua yang terjadi, walhasil si Ujang pun menang banyak uang sekoper hasil menang togel dibantu oleh kakeknya. Lapang, mun kamu nak minjem duit, lajulah. Mamang ini menggunakan ritual khusus pengusir roh gentayangan. Terlihat sebelum ritual dimulai, Ujang berterima kasih kepada mendiang kakeknya karena di part sebelumnya kakeknya sudah membantunya menang berjudi. Tapi Ujang masih punya janji kepada si kakek bahwa jika Ujang menang berjudi, maka dia harus membantu kakek untuk balas dendam. Namun Ujang di sini mengingkari janjinya dan berniat untuk langsung mengirim roh kakeknya jauh dari dunia ini, yaitu dengan menyewa seorang mamang-mamang pendeta yang bernama Mang Tono ini. Tetapi di sini Mang Tono berniat untuk memusnahkan atau melenyapkan roh si kakek yang hingga benar-benar hancur. Melihat hal itu, lantas Ujang tak setuju dengan niat Mang Tono pendeta, tapi si mamang mati-matian ingin melenyapkan arwah si kakek. Terlihat alat spiritual Mang Tono hancur karena Ujang. Seketika si mamang langsung bertindak menyegel Ujang dengan temannya menggunakan jaring iwak sepat. Lalu si mamang membakar kertas mercon untuk memusnahkan jiwa kakek yang gentayangan. Nah, pada saat inilah untung tiba-tiba ada ayahnya Ujang yang bernama Mang Iwan. Mang Iwan datang tepat waktu untuk menghentikan Mang Tono dengan menggunakan semprotan. Walhasil padamlah semua apinya. Lantas dirasa badannya sudah kotor, seketika Mang Tono langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian di lain sisi di sini Ujang didatangi roh kakeknya. Kakeknya sangat marah hingga dia memukul cucunya itu. Lalu si kakek merasuki tubuhnya Ujang. Nah, kenapa si kakek mati-matian ingin balas dendam? Itu karena dulu si kakek dan seorang rekannya yang bernama Wagelat ini kerjasama menipu batangan emas dari Panglima Jepang. Setelah berhasil menipu dan mendapatkan emasnya, namun tetapi Wagelat berkhianat. Seketika di dalam perjalanan pulang, dia memukul mati si kakek di tengah hutan dan menembaknya hingga mokat. Sudah jelas Wagelat menjadi orang kaya sendiri. Melihat cerita yang sebenarnya, Ujang pun tersadar dan bersumpah akan membantu kakeknya untuk balas dendam. Singkat kisah, agar bisa mendekati musuhnya yaitu Wagelat sekarang, Ujang menyamar menjadi seorang penjabat. Nah, si kakek memasuki tubuhnya Pak Wali Kota di situ dan mengendalikan tubuh Wali Kota agar bisa akrab dengan si Ujang. So, jadi semua wartawan tertuju kepada si Ujang. Oleh karena semua rencana yang terjadi, si Ujang berhasil masuk ke wilayah bersih musuh dengan mudah. Si Ujang di situ bertemu dengan seorang wanita cantik. Ternyata wanita cantik itu adalah pacarnya anak Wagelat. Anak Wagelat itu adalah pria mata empat ini. Nah, pada saat mereka sedang ngobrol-ngobrol, di sini terlihat Wagelat sedang memantau pergerakan si Ujang lewat TV. Wagelat juga membawa seorang dukun berpakaian biksu. Kemudian dukun tersebut dapat melihat di TV bahwa ada kakek si Ujang di dalam obrolan itu. Dirasa kakeknya Ujang akan membalaskan dendamnya kepada Wagelat, lantas Wagelat langsung melakukan penyergapan. Terlihat semua anak buahnya Wagelat sudah mengepung si Ujang. Lantas si Ujang berkata, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu karena sudah membuat kakekku mokat." Seketika si dukun biksu sontak membacakan mantra untuk menangkal kakeknya si Ujang yang berada di dalam diri si Ujang. Terjadilah perkelahian yang tak dapat dihindarkan lagi. Wanita cantik di sini tiba-tiba diserang oleh karena si wanita sedang menyamar menjadi musuhnya Wagelat. Jadi dia saat ini berpihak kepada si Ujang. Lalu Ujang di sini berhadapan dengan tangan kanan Wagelat yang bernama Topan. Topan ini sangat hebat bela diri sehingga membuat si Ujang terus-terusan kena gempur olehnya. Namun tetapi di sini Ujang adalah MC. So jadi sudah jelas si Ujang itulah yang bakal menang. Seketika terpisahlah Topan melawan si Ujang. Selanjutnya Ujang bertemu satu lagi tangan kanan Wagelat yang bernama Billy. Ujang di sini digempur habis-habisan oleh Billy ini hingga dia tak berdaya. Walhasil Ujang pun menjadi tawanan Wagelat. Lantas datanglah ayahnya Ujang yang bernama Mang Iwan. Mang Iwan akan menghadapi si Billy ini. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Saya kira Mang Iwan ini cupu, ternyata suhu. Si Mamang ternyata sangat jago kungfu. Seketika Billy pun berhasil dikalahkan oleh Mang Iwan. Sekarang giliran si dukun biksu menyerang Mang Iwan. Di sini dukun rupanya hebat kungfu juga. Namun sehebat-hebatnya dukun, dia tetaplah tak bisa mengalahkan kungfunya Mang Iwan. Walhasil dukun pun juga berhasil dikalahkan si Mamang. Nah, kalau cerita yang dijelaskan detail itu akan panjang dan memakan waktu yang banyak. Lebih baik kalian tonton sendiri filmnya, yaitu Ghost Gambling. Jadi di sini saya akan singkat saja ceritanya. Walhasil semua anak buahnya Wagelat berhasil dikalahkan dan Wagelat akhirnya mokat di tangan anaknya sendiri. Rupanya anak Wagelat sangat gila harta dan ingin menguasai harta ayahnya. Anaknya pun kena terjang oleh si wanita. Walhasil pembalasan dendam kakeknya Ujang pun berhasil. Sekarang arwah si kakek bisa pergi dengan tenang. Film diakhiri dengan si kakek memberikan uang $1 juta Hongkong kepada Ujang. Kemudian film pun tamat.